Selamat Tahun Baru 2021. Selamat Tahun Baru 2001. Selamat Tahun Baru 2021. Dan tahun baru, semangat ya. Selamat Tahun Baru 2021 ya. Selamat Tahun Baru 2021. Selamat Tahun Baru 2021. Selamat Tahun Baru 2021. Selamat Tahun Baru 2021 ya. Selamat Tahun Baru 2021. Selamat tahun baru ya, tahun 2021. Selamat tahun baru 2021 ya. Selamat Tahun Baru 2021. Selamat Tahun Baru 2021. Pastinya adik-adik sudah rindu bukan untuk beribadah bersama kakak abang guru sekolah minggu dan teman-teman lainnya. Nah adik-adik, di tahun 2021 ini kita masih tetap harus beribadah dari rumah ya, atau beribadah online melalui YouTube channel ini. Untuk itu, Tetap rajin sekolah minggu ya adik-adik. Dan baca Alkitab. tetap rajin sekolah dan belajar. Tetap setia berdoa ya. Kita sukacita selalu ya. Dan tidak boleh nakal. Kita tetap saling mengasihi ya. Jangan lupa kerjakan tugas-tugas sekolahnya ya. Tetap menjaga kesehatan. Semangat adik-adik. God bless you. Shalom adik-adik. Shalom. Selamat hari Minggu. Selamat hari Minggu. Kak Krisna apa kabarnya nih? Puji Tuhan baik, kami gimana kabarnya? Puji Tuhan juga. Haleluya. Allahku dahsyat luar biasa. Yes, yes, yes. Hari ini kita mau ibadah perdana ya Kak Krisna ya. Betul banget kami. Sebelumnya kita ucapkan apa dulu Kak? Selamat Tahun Baru 2021 buat semua adik-adik sekolah minggu. Kita mau nyanyi dulu ya Kak. Betul. Tapi adik-adik sudah pada mandi belum ya Kak? Kayaknya udah pada mandi deh Kak. Udah siap buat Oh ibadah. iya, udah pada cantik, pada ganteng, udah siap mereka muji nama Tuhan. Yuk kita nyanyi sama-sama ya. Kita bangkit berdiri. KASIH. KASIH, KASIH. Kasih, 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 kasih. Sekali lagi yuk. KASIH, KASIH. Kasih, 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 kasih. Kasih itu sabar, tidak suka marah-marah. Sayang kepada teman seperti kasih Yesus. Yesus cinta semua anak di dunia. Kuning, putih, dan hitam semua dicinta Yesus. Yesus cinta semua anak di dunia. Lagi ya Kak. Yesus cinta semua anak di dunia. Kuning, putih, dan hitam semua dicinta Yesus. Yesus cinta semua anak di dunia. Oke deh Kak Krisna, sebelum kita mau ibadah lanjutin lagi ya, tapi kita mau siapkan hati kita untuk berdoa dipimpin oleh Kak Krisna. Silakan Kak Krisna. Adik-adik, lipat tangannya. Mari kita bersatu dalam doa.
Bapa yang baik, yang bertata di atas kerajaan surga, kami bersyukur kalau hari ini kami bisa memulai ibadah awal tahun. Berkati kami dan berkati ibadah ini dari awal, pertengahan hingga akhir. Kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Terima kasih ya Kak Krisna. Sama-sama kami. Kayaknya adik-adik masih semangat ya Kak. Kita Pasti suruh dong. bangkit berdiri lagi ya. Yuk berdiri lagi yuk, kita nyanyi sama-sama ya. Kasih. Kasih Yesus, indah-indah, oh indah. Kasih Yesus, indah-indah, oh indah. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di padang. Oh Yesusku, kasih Yesus, kasih Yesus, indah-indah, oh indah. Kasih Yesus, indah-indah, oh indah. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di padang. Oh Yesusku, lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di padang. Oh Yesusku. Oke Kak Krisna, hari ini kita juga mau dengarkan firman Tuhan loh. Adik-adik udah siapkan Alkitab belum ya? Udah dong Kak. Iya, karena dari awal kita mau ibadah sudah ada pemberitahuan ya Kak. Oke, sebelum kita mau buka Alkitab, kita mau nyanyi, kita persiapkan hati kita memuji nama Tuhan. Siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Telah siap. Hatiku telah siap Tuhan untuk dengar firman-Mu. Selamat hari Minggu adik-adik. Kita berjumpa lagi dalam ibadah sekolah minggu ya, yaitu di awal tahun 2021 ini. Tentu penuh sukacita ya. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan,
Kita berdoa dulu. Ya Tuhan Allah, terima kasih Engkau memberikan kesehatan kepada anak-anak sekolah minggu dalam beribadah di rumah masing-masing. Berkati Tuhan anak-anak sekolah minggu ketika memuji nama-Mu, ketika mendengarkan firman-Mu. Roh Kudus-Mu yang memberikan roh pengertian kepada kami, supaya firman-Mu dapat kami mengerti dan berbuah yang manis di dalam kehidupan kami. Terpujilah nama-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Firman Tuhan untuk kita hari ini tertulis dalam Lukas pasal yang ke-10 ayat 25 sampai dengan ayat yang ke-37. Lukas 10 ayat 25 sampai dengan ayat yang ke-37, supaya adik-adik lebih mengerti akan firman Tuhan secara khusus yang kelas kecil. Ini ada videonya. Pada suatu kali berdirilah seorang ahli Taurat untuk mencoba Yesus. Katanya, "Guru, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus kepadanya, "Apa yang tertulis dalam hukum Taurat? Apa yang kau baca di sana?" Jawab orang itu, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu, dan dengan segenap akal budimu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Kata Yesus kepadanya, "Jawabmu itu benar. Perbuatlah demikian, maka engkau akan hidup." Tetapi untuk membenarkan dirinya, orang itu berkata kepada Yesus, "Dan siapakah sesamaku manusia?" Jawab Yesus, "Adalah seorang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko. Ia jatuh ke tangan penyamun-penyamun yang bukan saja merampoknya habis-habisan, tetapi yang juga memukulnya, dan yang sesudah itu pergi meninggalkannya setengah mati. Kebetulan ada seorang imam turun melalui jalan itu. Ia melihat orang itu, tetapi ia melewatinya dari seberang jalan. Demikian juga seorang Lewi datang ke tempat itu. Ketika ia melihat orang itu, ia melewatinya dari seberang jalan. Lalu datang seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan ke tempat itu. Dan ketika ia melihat orang itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ia pergi kepadanya lalu membalut luka-lukanya. Sesudah ia menyiraminya dengan minyak dan anggur. Kemudian ia menaikkan orang itu ke atas keledai tunggangannya sendiri, lalu membawanya ke tempat penginapan dan merawatnya. Keesokan harinya, ia menyerahkan 2 dinar kepada pemilik penginapan itu. Katanya, "Rawatlah dia, dan jika kau belanjakan lebih dari ini, aku akan menggantinya waktu aku kembali." Siapakah di antara ketiga orang ini, menurut pendapatmu, adalah sesama manusia dari orang yang jatuh ke tangan penyamun itu? Jawab orang itu, "Orang yang telah menunjukkan belas kasihan kepadanya." Kata Yesus kepadanya, "Pergilah dan perbuatlah demikian." Oke, sudah disimak tadi? Iya, bagaimana tadi dikatakan? Ada seorang ahli Taurat hendak mencoba Yesus dengan bertanya, "Guru, bagaimana sih kami supaya masuk surga?" Nah, seperti itu biasanya bahasanya. Lalu Yesus katakan, "Apa yang tertulis dalam bait Allah?" Lalu ahli Taurat itu katakan dalam firman Tuhan hari ini, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap kekuatanmu, dan dengan segenap akal budimu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri."
Oke? Ini pertanyaan ahli Taurat kepada Tuhan Yesus. Jadi anak-anak sekolah minggu juga mau nanya sama Tuhan Yesus, Tuhan, gimana sih aku anak sekolah minggu supaya masuk surga? Lalu Tuhan Yesus jawab untuk adik-adik sekolah minggu melalui firman Tuhan hari ini, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu, dengan segenap akal budimu, dan kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Apa artinya? Artinya begini, kalau kita mau masuk surga, pingin masuk surga, kita harus menunjukkan kasih kita kepada Tuhan yang kelihatannya dengan kehidupan sehari-hari mengasihi sesama. Jadi kalau misalnya si Rudi anak sekolah minggu, dia rajin sekolah minggu, tapi jahat sama kawannya, itu tidak masuk surga. Tapi sebaliknya, kalau dia rajin sekolah minggu, rajin berdoa, rajin baca Alkitab, terus kelihatanlah dalam kehidupannya sehari-hari apa yang dia dengar dari firman Tuhan, apa yang dia baca dari firman Tuhan, dipraktekkannya dalam kehidupan sehari-harinya dengan mengasihi sesamanya, kawan-kawannya, itulah yang masuk surga. Itu isi firman Tuhan yang pertama. Oke? Itulah yang dibuat Yesus sebagai contoh dalam cerita seorang yang sedang berjalan ke sebuah kota, lalu tiba-tiba dia dirampok, badannya bentol-bentol berdarah-darah, dia tidak bisa sanggup berdiri. Lalu lewatlah tadi katanya imam, ada seseorang lewat, dilihatnya, ada yang kena rampok itu, aduh kasihan ya, tapi nggak ditolongnya. Lalu dia lewat saja begitu. Lalu ternyata ada lagi orang yang lewat. Orang apa namanya? Orang Lewi. Dia lewat lagi, dilihatnya, aduh ada orang kena rampok, aduh kasihan, aduh badannya luka-luka, tapi nggak mau membantu. Dia lewat begitu saja, dibiarkannya orang yang kena rampok itu menderita. Tapi yang ketiga, firman Tuhan hari ini katakan ada seorang Samaria yang lewat dari jalan itu, lalu melihat orang yang kena rampok itu. Setelah dia lihat, dia bantu, dia obati, terus dia naikkan ke keledainya, terus dibawa ke kampung, lalu dititipkan di penginapan. Lalu katanya begini ke punya penginapan, nanti yang kena rampok ini tolong dirawat sampai sembuh, ini aku berikan uang, kalau kurang minta nanti sama aku, katanya demikian. Jadi firman Tuhan hari ini nyatakan kepada kita, kepada anak-anak sekolah minggu, orang-orang yang beriman itu kelihatan dari hidupnya. Jadi kalau rajin ke gereja, rajin berdoa, rajin baca Alkitab, baik, benar. Tapi harus kelihatan apa yang dibacanya, apa yang didengarnya dari firman Tuhan dalam kehidupan seharinya. Kalau dibilang firman Tuhan, hormatilah ayah dan ibumu,
supaya lanjut umurmu di bumi yang diberikan Tuhan Allah kepadamu. Tita keberapa? Ayo. Tita keberapa? Kelima. Itu kan sudah kita baca, itu kan sudah kita dengar. Jadi kalau dibilang beriman, dia hayati itu lalu dia praktekkan dalam kehidupan sehari-hari, yaitu dia hormat sama orang tuanya, bapaknya, mamanya. Dia mau dengar-dengaran atas perintah bapaknya, mamanya. Hormat, sopan kepada orang yang lebih tua dari dia. Tidak nakal. Itu. Jadi kalau kita melakukan itu, maka kita akan masuk surga sebagaimana firman Tuhan hari ini. Jadi Amang punya cerita lagi. Coba dilihat videonya ini ya. Gorengan, gorengan, gorengan. Siapa yang mau gorengan? Ada bara-bara, ada pisang goreng, ada tape uli. Aduh, panas sekali hari ini ya. Sepi, gak ada yang beli gorengan. Teman-teman, aku sedih. Aku harus bantu mamaku jual gorengan karena bapakku udah nganggur. Aku nggak punya uang mau beli pulsa karena aku belajarnya online. Oleh karena itu aku harus bantu orang tua aku gorengan. Apa mau beli dong biar aku cepat pulang. Aduh, perutku sudah sakit dari tadi pagi pun sarapan. Siapa yang mau beli gorengan mamaku ya? Ayo dong, siapa yang mau? Silakan beli, silakan beli. Enak loh buatan mamaku loh. Aku sedih tidak bisa bermain, tapi aku harus berjuang karena aku sayang sama mama dan papaku. Aduh, kasihan nih. Gimana ya? Gak ada teman-teman juga di sini. Aku ingin bermain juga tapi tidak ada yang lewat. Ayo deh gorengan, gorengan, gorengan. Bobo, bobo. Lu tadi lihat bukan tuh si Dewi ngapain? Aku lihat di jualan ya. Iya tuh. Emang tadi bener dia jualan ya? Aku bingung. Padahal dulu dia nggak pernah jualan. Dia kerjanya sama aku belanja terus. Iya kan makanya kan. Dia kan dari dulu orangnya suka jajan. Terus dia hidupnya enak. Tapi sekarang jadi jualan gorengan. Kenapa ya? Kamu masih temenan sama dia? Iya nih nggak tahu. Aku jadi bingung mau temenan sama dia atau enggak. Soalnya dia jualan gorengan. Iya, mendingan kamu gak usah temenan dia lagi. Oke, aku cari teman yang lagi banyak uang lagi. Kamu juga ya temenan sama jualan gorengan. Iya, aku juga cari teman lagi ya sama dia. Iya, aku kan gak pernah temenan sama dia. Juga sih. Loh, ayo kita jalan-jalan. Ayo, jalan-jalan kemana nih? Pokoknya kita harus jajan yang banyak. Pamerin ke si Dewi. Iya, kita kemana nih? Yuk kita jalan ke mall dulu aja. Boleh, boleh. Ayo. Ada Bimo. Iya, Bimo. Halo, Bobon. Halo, Bimo. Halo Bimo, kamu ngapain kesini? Ini nih, aku mau nganterin paket sembako untuk si Dedi. Hah? Dedi? Iya, kamu ngapain nganterin untuk Dedi? Iya, kalian nggak tahu. Dedi kan sekarang lagi kesulitan tahu. Papa dan mamanya
sudah nggak kerja, jadi dia harus bantuin papa mamanya jualan gorengan. Oleh karena itu, aku sama teman-teman di sekolah kumpulin sumbangan untuk Dedi. Nah, ini sudah terkumpul. Aku mau ke sana. Ih, gak boleh, ngapain kamu ngasih kayak gituan ke Dedi? Iya, ngapain? Bobo, Lolo, kita nggak boleh bersikap seperti itu. Justru ini saatnya untuk kita berbuat baik, berhati kepada teman kita. Emang kamu gak malu temenan sama Dedi? Iya, kamu nggak malu. Buat apa malu? Dedi kan melakukan itu untuk membantu papa mamanya. Dedi kan tidak melakukan hal yang tidak baik. Oh gitu ya. Ya udah deh, Bobo, kita ikutan nyumbang ya buat si Dedi ya. Gimana ya? Kamu mau balikan lagi temenan sama dia? Ya nggak apa-apa sih menurut aku. Soalnya memang kalau teman kesusahan seharusnya dibantu, bukan dijauhi. Benar tuh, benar Lolo. Ayo Bobo. Ayo Bobo, semangat Bobo. Ya udah deh, ayo kita bantuin Dedi. Ayo, let's go. Gorengan, ayo dong beli gorengan dari mamaku. Mamaku masak gorengan enak kok. Aduh, perutku sudah sakit, aku lapar sekali. Ada teman-temanku, aku senang sekali karena mau beli gorengan mamaku ya Lola ya. Bobo sama ibu mau beli gorengan tuh ya. Halo Dedi. Halo banget semuanya, aku senang deh kalian mau kesini, kalian masih ingat sama aku. Puji Tuhan sih sebenarnya contoh papa aku yang tidak baik. Bingung ngomong dong. Iya. Jadi kamu tahu kan? Dari sini ya teman-teman kamu mau mendukung kamu. Iya. Yes, mau ya. Kenapa kalian mendukung aku? Bukannya kalian malu berteman dengan aku? Enggak dong, Dedi. Masa kamu ya Dedi? Kami tidak mau lagi berteman sama kamu. Aku sayang. Oh begitu ya, padahal aku tadinya sudah malu. Kalian sangat baik, sudah masih mengenal aku walaupun aku sudah miskin. Papaku tidak kerja. Aku sangat baik. Oh, bukan aku tahu. Kalian membawa apa? Kalian membawa sebuah lukisan. Itu siapa itu? Benar sekali, Dedi. Ini dari teman-teman sekolah, dan juga dari Lolo, Bobo, dan juga saya. Puji Tuhan ya. Iya. Saya tetap aku. Iya, Dedi. Iya, saya minta sama kamu, Dedi. Iya, Dedi. Iya. Kita pulang. Semoga bisa kamu pakai ya di sekolah dan juga sehari-hari. Aku kasih tahu mama papa kalau teman-temanku yang baik-baik ini membantuku, jadi aku agak sedikit ringan jalan ke sekolahku. Terima kasih teman-teman. Kalian ya. Kita kasih jualan gorengannya Dedi. Sudah ditonton ya kan? Iya, itulah contoh nyata orang yang beriman, orang yang masuk surga. Kalau dia katakan dia mengasihi sesamanya, mengasihi kawannya, itu kelihatan dari perbuatannya. Jadi hari ini adik-adik sekolah minggu, kalau dibilang saya mengasihi Tuhan, harus kelihatan ya, kelihatannya dia mengasihi kakaknya, abangnya, adiknya kalau ada. Tidak boleh nakal sama abangnya, kakaknya atau adiknya, harus dikasihi.
Sebab orang yang mengasihi sesamanya itulah perwujudan dari mengasihi Allah. Ingat ya, salib horizontal mengasihi Allah. Horizontal mengasihi sesama, vertikal mengasihi Allah. Atau titah yang ke-10, titah yang pertama sampai titah yang keempat itu garis besarnya adalah mengasihi Allah. Titah yang ke-5 sampai yang ke-10 adalah mengasihi sesama. Jadi ingat ya, anak-anak sekolah minggu yang pingin masuk surga, dia harus percaya dan mengasihi Allah yang kelihatan dengan mengasihi kawan-kawannya, sesamanya manusia, termasuk orang tuanya, keluarganya. Amin. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah, terima kasih firman-Mu hari ini kepada kami anak-anak sekolah minggu. Berkati kami Tuhan dalam keseharian kami. Firman-Mu hari ini mengajarkan bagaimana kami supaya masuk surga. Jadikan kami Tuhan seperti seorang Samaria yang baik hati, yang mau menolong sesama, yang mau membantu sesama, membantu orang tua kami di rumah, yang mau berbuat kasih Tuhan. Sebab itulah yang Kau firmankan kepada anak-anak sekolah minggu kepada kami. Kalau kami mengasihi Engkau, kelihatanlah itu dengan mengasihi sesama kami. Ajari kami Tuhan menjadi anak-anak yang mau dengar-dengaran atas perintah orang tua, yang menghormati orang yang lebih tua daripada kami. Itulah yang Kau hendaki dalam hidup kami. Terpujilah nama-Mu, dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Oke deh Kak Krisna, gimana tadi, seru nggak ya ceritanya? Wah, seru banget Kak firmannya. Ceritanya tentang apa sih Kak tadi? Tentang perempuan Samaria yang baik hati. Tadi juga panggung bonekanya seru ya Kak ya. Ada seorang anak yang tadinya dijauhin teman-temannya karena dia jual gorengan, tapi karena dia sudah diberikan Tuhan kebaikan dari temannya si Bimo, semuanya jadi pada sayang sama dia ya Kak ya. Iya, betul banget. Sekarang kita nyanyi lagi ya Kak ya, lagu Burung Pipit yang Kecil. Burung pipit yang kecil dikasihi Tuhan, terlebih diriku dikasihi Tuhan. Bunga bakung di padang diberi keindahan, terlebih diriku dikasihi Tuhan. Mari kita dengarkan warta jemaat dari kami. Oke deh, jadi teman-teman, tadi kan sudah ada ceritanya kalau kita harus mengasihi sesama. Nah, kita punya kuis ya Kak Krisna ya. Iya Kak Mei, apa tuh Kak Mei? Kuisnya itu adalah kita harus mempraktekkan perbuatan kasih kepada sesama, tapi bukan sama saudara kita, orang lain yang di sekitar kita, tidak langsung sama mama sama papa, tapi ada tetangga, ada semua orang di sekeliling kita. Nanti kalian buat video singkatnya ya, lalu kirim ke kakak sekolah minggu masing-masing kelasnya. Nanti kakak sekolah minggunya yang pilih siapa yang terbaik dapat hadiah. Oke Kak Krisna? Oke Kak Mei. Iya. Kita mau kasih persembahan ya Kak Krisna ya? Iya, untuk adik-adik di rumah kita siapkan yang terbaik untuk Tuhan. Nanti persembahannya dimasukkan amplop dan diberikan kepada situa wilayahnya masing-masing. Oke, kita angkat lagu pujian Dison Adong Huboan Tuhan. Dison
rajuman sude dengan basah. Jaloma Tuhan, sailas Dison adong. Dison adong hubawa Tuhan, marbueni ngoluku nasota dunia. Sadirama argana Tuhan, molo sadira juman sude dengan basah. Jaloma Tuhan, sailas maroha. Adik-adik sekolah minggu, kita tutup ibadah sekolah minggu hari ini. Lipat tangannya, tutup matanya, kita sama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Adik-adik sekolah minggu, Amang dan kakaknya mengucapkan Tuhan berkati selamat hari Minggu. Selamat hari Minggu semua.